Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk. Tadarruk itu ya yang sangat sopan wa khufya secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa ya Allah saya ingin punya istri cantik, solihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi, kira-kira. Nah itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah. Itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta. Minta itu bukti kita lemah. Dan merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu. Fadu'ai wabdihali dalilun li fiftikori itu. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes. Katanya kamu baik ya Allah, engkau baik. Ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta. Minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibabdihali dalilun li fif tikoh. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah, minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah. Gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah saya ini utang banyak, ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah, Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang, bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya. Kalau enggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya. Kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu, Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh. Kita tidak bisa memenuhi mensyukuri sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa?